Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya di sini ada Ali Sakbar tentunya, dan juga ada narasumber hebat kita, ada Putri Aisyah. Dan jangan lupa bahwa panggilannya itu adalah Puput. Dari Putri Aisyah bisa dipanggil Puput. Nah, jadi kawan-kawan sekalian, kembali lagi di video kita, video pembelajaran tentang akuntansi. Kita namai substansi, 10 menit lebih dekat dengan akuntansi. Nah, jadi kawan-kawan, di video sebelumnya itu kita sudah membahas tentang sama dasar akuntansi, dan itu ada identifikasi akuntansi. Ada 2 video ya kawan-kawan sekalian. Kalau kawan-kawan mau lebih belajar itu ya, boleh dibuka untuk video pembelajaran yang sebelumnya. Nah, jadi di sini pada kali ini kita akan membahas tentang recording in process, proses pencatatan kalau dalam bahasa Indonesianya. Kalau itu ya enggak, Bu? Recording in process, proses pencatatan. Nah, sebelumnya di sini juga udah gitu ya, pernah kami saya jelaskan sedikit pada video sebelumnya bahwa tidak tahapan-tahapan pencatatan gitu. Nah, tapi mungkin kawan-kawan sekalian masih mau mendengarkan kembali ataupun masih belum jelas gitu tentang tahapan pencatatan. Nah, boleh Put dijelaskan kembali itu tahapan pencatatan. Tahapan pencatatan itu terdiri dari 3. Yang pertama tahapan pencatatan, tahap pengklasifikasian, dan tahap pengiktisaran. Nah, berarti tahap pencatatan. Pasti tahap pencatatan ini otomatis itu udah pasti itu otomatis sudah pasti mencatat gitu ya, karena dari judulnya itu tahap pencatatan, otomatis itu mencatat. Nah, untuk tahap pencatatan ini mencatatnya itu mencatat seperti apa ya? Untuk tahap pencatatan ini mencatat transaksi berdasarkan bukti transaksinya ke dalam jurnal. Oh, berarti bukti transaksi itu dicatat ke dalam jurnal gitu ya? Bahwa ya gitu ya kawan-kawan, bukan mencatat untuk catatan resume pelajaran gitu ya, bahwa dalam akuntansi itu memang ada tahapan pencatatan yang sudah ada bagian-bagian gitunya ke dalam jurnal. Nah, untuk jurnal itu berarti pencatatan itunya secara kronologis gitu ya, berdasarkan waktu gitu ya. Iya, secara kronologis. Oh, itu. Berarti tadi kan bukti-bukti transaksi, pasti ada kode-kode tertentunya gitu ya, dan keterangan nama akunnya gitu, dicatat gitu ya dalam jurnal. Nah, mungkin sepintas cukup ya untuk tahap pencatatan. Nah, itu ada tahap pengklarifikasian. Pengklasifikasian. Pengklasifikasian. Tadi itu ada tahap pencatatan, mungkin mudah gitu ya kita bahwa itu memang mencatat. Nah, di sini ada tahap pengklasifikasian. Klasifikasi. Berarti mungkin masih ada gitu ya kawan-kawan sekalian menanyakan pengklasifikasian. Boleh Put dijelaskan pengklasifikasian tahapannya seperti apa gitu? Tahap pengklasifikasian ini adalah memindahkan informasi dari jurnal ke buku besarnya masing-masing, atau lebih sering dikenal dengan posting buku besar. Oh, berarti pengklasifikasian itu dalam bahasa Indonesianya itu bisa disamakan dengan pengelompokan gitu, enggak apa? Iya. Ya, berarti pengelompokan ya, karena mengelompokkan akun-akun sebelumnya itu kepada buku besarnya masing-masing gitu ya, Bro. Nah, jadi gitu ya kawan-kawan. Mungkin di video sebelumnya mungkin belum jelas, tapi mungkin dari penjelasan tadi kawan-kawan bisa mengerti terkait hal ini. Nah, jadi tadi kan ada juga tahap pengiktisaran. Pengiktisaran ini tahapannya itu seperti apa ya, Bu? Menghitung saldo dari masing-masing akun di buku besar dan memindahkannya ke dalam suatu daftar yang disebut dengan neraca saldo. Oh, berarti setelah kita kelompokkan ke dalam buku besar gitu ya, juga dipindahkan ke dalam neraca saldo gitu ya. Di akhir, biasanya akhir periode itu akhir bulan gitu enggak? Atau akhir tahun gitu? Biasanya Tergantung akhir, tergantung
periode Eh, yang dipakai. oh, periode dipakai ya, tergantung periode yang dipakai. Nah, mungkin cukup ya kawan-kawan sekalian kita membahas tentang tahap pencatatan yang dalam. Nah, di itu juga mungkin ada tuh sebelumnya mendengar akun terkait akun. Boleh, mungkin masih ada yang bertanya apa sih akun? Biasanya itu kalau kawan-kawan sekalian itu ya mendengar ya akun seperti akun YouTube, akun Instagram ya. Kalau sekarang kalau anak milenial gitu mainnya Instagram, akun Instagram. Nah, untuk akuntansi ini gimana, Put? Akun. Boleh dijelaskan pengertian akunnya, Put? Apa itu akun? Dalam akuntansi, akun itu adalah tempat mencatat pengaruh dari suatu transaksi. Oh, berarti akun itu adalah tempat untuk mencatat pengaruh dari suatu transaksi ya, Put. Berarti eh, tempat mencatat. Berarti ada pengelompokan lagi ya dari akun Ada. itu sendiri. Boleh dijelaskan Put? Apa ya, Put? Akun ini terdiri dari 5 kelompok akun utama, yaitu akun aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban. Nah, berarti aset, liabilitas ataupun ekuitas tadi termasuk akun ya. Iya, termasuk kelompok akun. Nah, jadi gitu ya kawan-kawan. Aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan dan modal itu merupakan akun ya kawan-kawan. Nah, mungkin untuk akun cukup ya kita bahas sedikit saja gitu ya, bahwa akun itu adalah tempat mencatat terjadinya pengaruh tersebut. Ada 5 tadi, ada 5 akun utama seperti ada aset, liabilitas, ekuitas, dan pendapatan dan modal gitu ya. Beban. Beban. Dan beban. Beban ya kawan-kawan, bukan modal. Salah, maklum lah, salah sebut gitu. Nah, jadi kita juga akan membahas gitu ya dalam recording in process ini, kita membahas tentang sistem pembukuan berpasangan gitu ya. Kalau nggak salah itu, kalau saya dengar itu double entry system. Boleh ikut dijelaskan, Put? Ya boleh dijelaskan untuk terkait sistem pembukuan berpasangan atau double entry system ini. Dalam sistem pembukuan berpasangan atau double entry system ini, setiap transaksi yang terjadi dicatat setidaknya mempengaruhi 2 akun. Satu akun akan didebitkan dan satu akun akan dikreditkan. Dan jumlah antara sisi debit dan sisi kredit itu harus sama. Nah, jadi berarti yang kita jelaskan sebelumnya itu berarti double entry system ya, yang Iya. pada video sebelumnya itu. Nah, jadi kawan-kawan, bahwa pada video sebelumnya itu namanya yang minimal melibatkan 2 akun itu adalah sistem pembukuan berpasangan ya kawan-kawan, atau double entry system, yang mana yang satu akan didebitkan dan yang satunya akan dikreditkan, dan antara debit dan kreditnya itu harus balance ya kawan-kawan. Nah, untuk aturan debit kreditnya itu gimana ya? Apakah ada aturan tersendiri lagi? Seperti pada persamaan dasar akuntansi, kan ada aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Ya. Sisi sebelah kiri itu disepakati sebagai sisi debit dan sisi sebelah kanan itu disepakati sebagai sisi kredit. Oh, berarti untuk sisi kirinya itu kan sisi aset gitu ya, berarti disepakati sebagai debit, dan sisi kanan itu liabilitas plus ekuitas, berarti itu disepakati sebagai kredit. Nah, berarti seluruh akun yang sebelah kiri itu bisa dikatakan itu akun debit ya, yang pada sisi kiri pada aset. Tidak semuanya akun aset itu termasuk akun debit. Oh, akun apa ya, Bu? Kalau di yang bagian aset itu yang tidak termasuk debit? Seperti piutang tak tertagih, penyusutan aset tetap. Oh, berarti itu tidak termasuk. Seperti piutang tak tertagih itu
mengapa bisa dibilang itu apa itu bisa dibilang tidak di bagian debit itu yang piutang? Karena cadangan piutang tak tertagih itu mengurangi saldo akun piutang tersendiri. Oh, berarti itu ya kawan-kawan sekalian, karena alasannya itu karena yang piutang tak tertagih itu alasan mengapa dia bukan di debit karena itu mengurangi dari saldo piutang itu sendiri. Nah, untuk liabilitas dan ekuitasnya itu apakah itu bisa dibilang kredit semua atau masih ada juga ya yang akun itu bukan termasuk ke kredit? Untuk liabilitas, seluruh akunnya termasuk kredit, tapi untuk ekuitas tidak semua. Oh, berarti untuk liabilitas itu semuanya itu masuk ke dalam ini ya, masuk ke dalam kredit. Kalau ekuitas itu tidak semua. Nah, untuk ekuitas ini apa ya, Bud? Yang tidak semua itu gitu. Yang pasti ada gitu ya, yang tidak di kredit. Akunnya seperti apa, Bud? Seperti prive dan dividen. Oh, prive dan dividen. Mengapa prive dan dividen itu di saldo apa itu dicatatnya bukan di kredit? Karena prive dan dividen itu mengurangi dari saldo modal. Oh, Saldo modal. berarti intinya itu sama-sama dengan aset tadi ya kawan-kawan sekalian, bahwa intinya itu sama mengurangi, tadinya mengurangi utang, maka yang ini mengurangi modal itu sendiri. Nah, mungkin cukup gitu ya Put untuk yang double entry system. Nah, selanjutnya kita itu akan setelah double entry system itu ada saldo normal. Nah, boleh dijelaskan Put, saldo normal itu apa pengertiannya? Ya kawan-kawan sekalian itu tahu bahwa saldo normal itu apa. Untuk saldo normal suatu akun itu bisa bersaldo normal debit atau bersaldo normal kredit. Saldo normal ini menuju kepada penambahan. Oh, berarti saldo normal itu merujuk pada setiap penambahan gitu ya. Berarti kalau artinya kalau saldo normal itu merujuk pada setiap penambahan, berarti kalau cash bertambah, saldo normalnya itu kan bertambah di debit berarti ya. Kalau jadi gitu ya kawan-kawan sekalian, bahwa saldo normal itu merujuk pada setiap penambahan. Misal cash itu bertambah, utang bertambah, dicatatnya itu di debit, berarti saldo normal dari cash dan utang itu di debit ya kawan-kawan. Nah, seperti utang bertambah, saldo normalnya tadi itu ada di kredit, dan juga modal bertambah itu saldo normalnya itu di kredit. Jadi intinya kawan-kawan sekalian bahwa saldo normal itu merujuk pada setiap penambahan. Jadi satu kata yang bukan satu kata sih, dua kata gitu ya, merujuk pada lebih sih merujuk pada setiap penambahan, udah 4 kata itu. Intinya merujuk pada penambahan ya kawan-kawan, bahwa saldo normal itu merujuk pada setiap penambahan. Nah, tadi kan kita udah membahas saldo normal gitu ya. Nah, jadi tadi seperti yang kita bahas awal itu ada recording in proses, tahapan pencatatan gitu ya, proses pencatatan. Nah, mungkin kita akan menjelaskan kembali gitu, mencatat transaksi ke dalam jurnal. Nah, boleh dijelaskan kembali mungkin mencatat ini dijelaskan kembali gitu ya, catat transaksi ke dalam jurnal. Tadi sebenarnya sudah ya kita jelaskan. Mungkin lebih enaknya itu nah, jadi kita akan menjelaskan ya catat transaksi ke dalam jurnal. Untuk mencatat transaksi di dalam jurnal ini sebenarnya sudah ya kalau pengertiannya dijelaskan tadi. Nah, boleh Put mencatat transaksi di dalam jurnal, mau pengertian kembali ataupun contohnya boleh
menjelaskannya. Lebih enak contohnya saja ya. Nah, Misalnya boleh. kan membeli perlengkapan secara tunai sebesar 1.000. Maka dicatat dalam jurnal umumnya itu melibatkan 2 akun. Yang pertama akun perlengkapan bertambah di debit dan akun kas berkurang di kredit. Nah, jadi sama seperti yang kita jelaskan sebelumnya gitu ya. Pada ada tahapan itu double entry system gitu ya. Ada yang satunya di debit, yang satunya itu di kredit. Ya. Yang mana pembelian perlengkapan saldo normalnya tadi di debit dan cash itu jadi di kredit ya. Di kredit. Nah, jadi kawan-kawan bahwa dari mencatat jurnal itu dapat kita bedakan. Kalau tadi gitu ya, kalau saldo normalnya itu kan seperti cash itu kan di debit tadi ya. Nah, jadi kalau dia berkurang maka dia akan ke kredit. Jadi mungkin untuk jurnal ini sebenarnya udah ya Put, udah dijelaskan. Jadi contohnya aja, contoh tadi itu, contoh jurnalnya itu tadi membeli perlengkapan sebesar 1.000 gitu ya Put. Iya. Nah, perlengkapan ini berarti perlengkapannya itu bertambah 1.000 di debit dan cashnya itu berkurang 1.000 di kredit. Nah, gitu ya kawan-kawan. Nah, mungkin boleh kita sepintas lagi itu posting ke buku besar gitu. Jadi kita posting ini yang transaksi perlengkapan tadi, ya enggak, Bu? Iya. Nah, boleh dijelaskan, Bu, untuk proses mempostingnya itu gimana? Yang pertama, itu kan ada 2 akun tuh yang terlibat. Ya. Akun perlengkapan sama akun kas. Yang pertama, akun perlengkapan. Pindahkan ke buku besar perlengkapan. Yang pertama itu catat tanggal yang terlebih dahulu, lalu masukkan saldonya. Misalnya perlengkapan di debit, masukkan saldonya ke kolom debit. Untuk kas, masukkan ke kolom kredit. Berarti untuk pencatatan itu tergantung dengan transaksi yang di jurnal tadi ya. Itu ya, Iya. buku besarnya. Kalau transaksi itu terjadi mempengaruhi debit, maka di debit, dan kalau di kredit, maka di kredit. Jadi gitu ya kawan-kawan sekalian, bahwa pempostingan ke buku besar ini merupakan pengelompokan dari akun-akun tadi, dari akun perlengkapan yang terjadi pada periode tertentu, misalnya periode bulan gitu ya, 1 bulan, maka perlengkapan itu yang terjadi transaksi yang berhubungan dengan perlengkapan ke akun perlengkapan semua dikelompokkan satu gitu ya kawan-kawan sekarang. Dan cash juga begitu ya, kalau cash jadi pada bulan itu maka cash seluruhnya dikelompokkan dalam bulan itu. Nah, itu kan seperti yang kita jelaskan tadi ya pada awal tadi, ada jurnal umum, posting buku besar, dan ada neraca saldo. Jurnal umum dan buku besar itu sudah. Jadi tahap selanjutnya itu kayak kawan-kawan sekalian itu menyusun neraca saldo. Nah, boleh Put dijelaskan gimana ya menyusun neraca saldo ini? Menyusun neraca saldonya itu dengan cara menjumlahkan saldo dalam buku besar, dihitung selisihnya dan diletakkan selisihnya di sisi yang lebih besar. Misalnya akun perlengkapan tadi kan, di debitnya 1.000, di kreditnya 0. Jadi dihitung selisihnya 1.000 dikurang 0, hasilnya 1.000 dan diletakkan di sisi yang lebih besar, yaitu sisi debit. Oh, berarti untuk yang menyusun neraca saldo ini berhubungan dengan buku besar tadi ya enggak, Bu? Oh, iya. Jadi gitu ya kawan-kawan, bahwa tahapan akuntansi itu siklusnya itu selalu ada hubungannya dari yang sebelumnya. Tidak bisa kalau kita itu dari jurnal umum langsung kita buat laporan keuangan. Jadi tidak bisa ya kawan-kawan. Bahwa akuntansi itu detail gitu ya kawan-kawan sekalian. Akuntansi bukan seperti yang kawan-kawan bilang gitu ya, bahwa akuntansi itu hanya inilah yang pernah saya dengar itu, akuntansi itu menghitung uang yang tidak ada wujudnya. Pasti itu ledekan kawan-kawan saya gitu ya, di SMA kemarin. Nah, jadi
dari sebenarnya kawan-kawan, akuntansi itu mengajarkan kita kedisiplinan bahwa setiap proses itu ada gitu. Pasti ada prosesnya. Mulai dari jurnal umum, buku besar, dan neraca Neraca saldo. saldo. Nah, pasti di neraca saldo itu pasti ada, kalau nggak salah pernah saya dengar itu, walau apa itu yang disajikan neraca saldo dalam neraca saldo itu belum tentu benar. Nah, Ya. kata belum tentu benar itu pasti ada kesalahan gitu ya, Bu. Contohnya gimana kesalahannya itu? Maksudnya itu dalam neraca saldo itu jumlah antara sisi debit dan kreditnya itu harus sama. Dan yang sama itu belum tentu benar. Oh gitu Karena ya. Ya boleh dijelaskan. jadi ada transaksi yang tidak terjurnal, ada transaksi yang telah terjurnal tapi tidak terposting, ada transaksi yang telah terjurnal dan terposting tapi akunnya salah, dan ada kejadian salah hitung. Oh, jadi gitu ya kawan-kawan sekalian, bahwa yang sudah kita susun di neraca saldo itu belum tentu benar ya, walaupun dari debit dan kreditnya itu sudah seimbang. Seperti tadi ada transaksi yang salah hitung, ada juga yang belum terjurnal gitu ya kawan-kawan sekalian. Nah, mungkin Put, untuk tahapan pencatatannya itu mungkin udah ya kita jelaskan, udah dari video-video sebelumnya juga selalu kita kupas bahwa tahap pencatatannya itu seperti itu. Mungkin boleh dijelaskan Put terkait tentang siklus akuntansi, Put. Nah, siklus akuntansi boleh Put dijelaskan. Untuk siklus akuntansi itu dimulai dari adanya transaksi, dan transaksi itu dicatat ke dalam jurnal umum. Setelah itu informasi dari jurnal umum dipindahkan ke buku besar, dan berdasarkan buku besar disusun neraca saldo. Lalu karena di neraca saldo itu akun-akunnya masih ada yang belum menunjukkan nilai yang sebenarnya, jadi dibuat jurnal penyesuaian. Informasi dari jurnal penyesuaian itu diposting ke buku besar lagi, lalu disusun neraca saldo setelah penyesuaian. Dari neraca saldo setelah penyesuaian ini dibuat laporan keuangan. Lalu setelah dibuat laporan keuangan, dibuat jurnal penutup untuk menutup akun-akun nominal. Setelah informasi dari jurnal penutup ini akan diposting ke buku besar lagi, dan disusun neraca saldo setelah penutupan. Neraca saldo setelah penyusupan ini akan menjadi saldo awal di periode berikutnya. Oh, berarti panjang gitu ya Put untuk siklus akuntansi. Nah, jadi kawan-kawan sekalian, bahwa di akuntansi itu siklusnya itu panjang gitu ya. Kalau nggak saya dengar tadi itu ada, bisa dibilang itu ada 9 kurang lebih ya siklusnya itu. Mulai dari adanya akuntansi hingga menyusun neraca saldo setelah penutupan kalau nggak salah ya Put. Iya. Nah, jadi gitu ya kawan-kawan, bahwa di akuntansi itu siklusnya itu adanya suatu siklus gitu, adanya tahap-tahap demi tahap untuk menyelesaikan di ini tadi di suatu transaksi itu sendiri. Jadi untuk kawan-kawan sekalian yang menyaksikan video ini, semoga kawan-kawan sedikit mengerti, dengan harapannya bukan sedikit sih, semoga kawan-kawan sekalian mengerti apa itu akuntansi, dan kawan-kawan sekalian tidak terpikir bahwa akuntansi itu hanya menghitung uang yang bukan kita punya saja, bahwa akuntansi itu mengajarkan kita bahwa setiap kehidupan, setiap kehidupan gitu ya guys. Nah, jadi bahwa setiap kehidupan itu pasti ada siklus gitu, ada tahapan, tahapan dan tahapan. Sekali lagi tahapan, tahapan dan tahapan. Nah, mungkin untuk ini cukup ya enggak Put kita? Cukup. Nah, jadi kawan-kawan sekalian, kalau kawan-kawan masih ragu gitu ya, mungkin ada yang belum kami jelaskan, itu ada jurnal penyesuaian dan juga yang lainnya tadi, ada juga jurnal penutup, laporan keuangan. Mungkin di video selanjutnya kami akan menjelaskan. Untuk video kali ini kami cukupkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye kawan-kawan.